Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang pada kali ini kita masih bisa bertemu untuk mendalami ilmu di dunia perekam medis dan informasi kesehatan. Nah, kali ini untuk mengasah kemampuan dalam mengcoding kita lagi, karena bagaimanapun ketika kita mau menjadi seorang profesional PMIK, maka setiap hari kita harus senantiasa harus senang dalam mengasah kemampuan kita kayak gitu. Di sini kita akan mengasah dalam kemampuan mengcoding di sistem pernafasan. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan menulis jawabannya di kolom komentar, bisa disertakan namanya juga kayak gitu. Untuk nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya kira-kira berapa sih soal yang sudah terjawab benar dan sudah yang terjawab salah kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk menulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, siap, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada seorang pasien anak dengan keluhan batuk dan hidung tersumbat. Setelah diperiksa, ternyata anak tersebut didiagnosa common cold. Tentukan diagnosa utamanya dan tentukan kodenya. Langsung saja teman-teman menulis kodenya tanpa harus ditulis rujuk ke volume 1, cari di volume 3, nggak perlu. Langsung saja tulis di kolom komentar. Soal yang kedua, seorang anak batita terkena bronkitis. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, ada yang dinamakan anak batita, ada yang dinamakan anak balita. Kalau batita itu berarti bayi 3 tahun ke bawah. Kalau balita berarti 5 tahun ke bawah. Lanjut di soal yang ketiga, aspirasi pneumonia yang disebabkan oleh cairan. Nah, tentukan kode diagnosa dari aspirasi pneumonia yang disebabkan oleh cairan. Soal yang keempat, pneumonia sitomegaloviral. Soal yang kelima, pneumopati alveolus. Gampang ya pastinya, kalau cuma terdiri dari satu kata, dua kata seperti ini pasti gampang. Soal yang keenam, seorang anak dengan penyakit asma yang telah diderita dari usia 6 tahun mengalami rinitis yang disebabkan alergi. Tentukan kodenya. Yang ketujuh, infeksi saluran pernafasan atas kronik. Lanjut soal yang ke-8. Seorang ibu-ibu terkena asma
dikarenakan menghirup deterjen Rinso saat mencuci pakaian yang membandel. Bukan apa kode diagnosa dari soal tersebut. Soal yang ke-9, seorang anak mengalami pleural effusion dengan diagnosa sekundernya adalah influenza. Tentukan kode dari diagnosa utama dan diagnosa sekunder. Lanjut. Soal yang ke-10. Nah, panjang ya di sini ya. Seorang bayi baru lahir di tanggal 1 Januari 2019 jam 09.15 WIB. Segera ditangani di unit NICU dan diberikan tindakan ventilasi mekanik pada pukul 09.30. Di hari yang sama, pada tanggal 03 Januari pukul 14.30 WIB, DPJP, dokter penanggung jawab pasien bayi tersebut, menginstruksikan untuk melepas selang ventilasi pada bayi. Karena kondisi yang sudah membaik, tentukan kode tindakannya. Perhatikan jam-jamnya. Lanjut di soal yang ke-11. Bronkoskopi fiber optik dengan biopsi pada paru-paru. Kira-kira apa ini? Diagnosa apa tindakan? Tentukan di jawaban teman-teman. Soal yang ke-12. Bronkopneumonia dengan flu. Soal yang ke-13. Seorang pria dewasa dirawat inap dikarenakan terdapat cairan di pleuranya. DPJP pasien tersebut memberi diagnosa pleural effusion sebagai diagnosa utama dari pasien tersebut. Tentukan kode diagnosa utamanya. Soal ke-14. Dokter melakukan pengambilan cairan di dalam pleura dengan tindakan torakosentesis. Tentukan kode dari tindakan torakosentesis. Lanjut soal ke-15. Di sini ada seorang direktur rumah sakit terpaksa dirawat inap di rumah sakit tempat dia bekerja dikarenakan terkena kista pada paru-paru. Tentukan kode diagnosanya. Biar tidak dipecat dari rumah sakit. Lanjut di soal yang ke-16. Seorang pasien di Bangsal Kartini harus melakukan tindakan pengangkatan kista pada paru-parunya. Pasien tersebut menggunakan BPJS sebagai jaminannya. Tentukan kode tindakan yang tepat agar klaim BPJS cair.
Lanjut di soal ke-17. Seorang bayi yang mengalami RDS di Rumah Sakit Indosehat diberikan tindakan terapi pernafasan CPAP. Tentukan kode diagnosanya ada, tindakannya juga ada. Lanjut. Soal ke-18. Seorang pasien mengalami gagal nafas pasca tindakan prosedur medis. Habis dilakukan tindakan, pasien ini malah mengalami gagal nafas. Lanjut di soal ke-19. Seorang mahasiswa PKL di rumah sakit tiba-tiba mengalami susah nafas dan kejang akibat kelelahan dan langsung dibawa di IGD. Di IGD, mahasiswa tersebut diberikan tindakan segera berupa inhalasi. Mahasiswa itu pun rupanya terkena asma minors. Dari sini kira-kira ada berapa kode? Tentukan di jawaban kalian masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Ini harusnya menjadi soal cepat tepat ya, tapi mungkin teman-teman bisa melakukan pengukuran sendiri. Kira-kira berapa menit yang teman-teman butuhkan dalam menjawab ke-19 soal di atas. Terima kasih dan jangan lupa untuk jujur karena di atas ilmu ada akhlak. Yang di sini yang kita cari bukan nilai, akan tetapi kemampuan kita. Oke, kalau begitu jangan lupa like dan subscribe dan juga tulis di kolom komentar jawaban dari teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.